Montes desain kok kalah melulu sih? Tenang, di sini saya akan berikan solusi ya buat teman-teman yang kontesnya tuh kalah terus. Saya akan berikan solusinya, jadi tenang ya. Tonton video ini sampai selesai dari awal sampai akhir, jangan pernah di skip ya. Dan kita akan langsung aja membahasnya ya. Tapi sebelum itu seperti biasa, buat teman-teman yang baru bergabung ataupun baru tahu channel ini, silakan untuk klik tombol subscribe ya, supaya saya tambah semangat dalam membuat konten-konten video berikutnya. Oke teman-teman, kita langsung aja membahas videonya. Tapi sebelum itu akan ada intro yang mau lewat nih guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bayu Desain. Nah, di video kali ini saya akan coba sharing ya, ataupun seperti biasa tutorial ataupun semacam sharing tentang kontes desain lagi ya. Biasanya agak keren-keren nih guys. Kontes desain kalah melulu, ini solusinya ya. Nah, di sini saya akan coba memberikan beberapa solusi ataupun alternatif ya bagi teman-teman yang kontesnya tapi kalah melulu ya, ataupun kalah terus ya. Ini saya ada solusi dan semoga solusi ini membantu teman-teman ya yang ingin segera dapat cuan dari kontes desain. Jangan di skip ya, karena nanti kalau di skip teman-teman nggak akan dapat informasi yang bermanfaat di video kali ini. Oke, kita langsung saja untuk memulai videonya ya. Nah, di sini saya sudah merangkum beberapa solusi ya, ataupun alternatif yang bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman kalah kontes ya. Nah, alternatif ini sudah saya pernah coba ya. Saya mengikuti kontes desain dan hasilnya cukup memberikan dampak yang positif ya. Dan kontes-kontes saya berikutnya itu menang teman-teman ya. Jadi teman-teman wajib mempraktekkan semua yang ada di video ini. Nah, solusi yang pertama ketika kita kontesnya itu kalah terus ya, ataupun kontesnya itu kalah mulu ya. Yang pertama itu yang harus kita kuasai, yaitu kita harus memahami brief dengan cermat dan detail ya. Nah, memahami brief ini adalah satu hal utama yang mesti kita perhatikan ya ketika kita mengikuti kontes desain ya. Baik itu di desain, di HWS, di logo turnamen, di logo desain crowd dan lain sebagainya. Brief ini adalah kunci utama untuk kita bisa menang kontes ya. Karena kalau kita nggak bisa memahami brief dengan baik ya, dengan cermat, kita tuh akan sulit mendapatkan kemenangan kontes ya. Karena dengan brief itu kita bisa tahu nih, saya itu maunya yang seperti apa ya. Desainnya mau seperti apa, saya mau yang seperti apa, dan keinginan saya itu yang seperti apa teman-teman. Dari brief itulah kita bisa menentukan desain kita itu akan dibuat yang seperti gimana ya, stylenya, warnanya, visualnya seperti apa, konsepnya seperti apa ya, filosofinya seperti apa, itu kita akan tahunya dari brief ya. Jadi teman-teman jangan pernah anggap remeh sebuah brief ya, karena brief itu adalah yang membantu kita saat kita mendesain ya. Tanpa brief kita nggak akan bisa, ataupun arah desain kita itu akan salah dan akhirnya kita nggak akan dapat apa-apa ya. Dan itu adalah tips yang pertama ya, solusi pertama agar kita bisa menang kontes ya, dan bisa melanjutkan kemenangan-kemenangan berikutnya. Semoga ya teman-teman bisa memahami brief dengan baik dan akhirnya bisa mendapatkan kemenangan kontes yang lebih besar teman-teman ya. Oke, ini adalah tips yang pertama ataupun solusi pertama. Kemudian solusi yang kedua, teman-teman biasakan untuk melihat komentar. Kemudian dari komentar tersebut ataupun feedback tersebut, teman-teman akan mendapatkan hasil yang positif ya. Jadi kita ilustrasikan seperti ini ya. Feedback itu merupakan umpan balik ya, ataupun respon dari konten holder ataupun CH pada kita ya. Saat kita mengirim desain ya, kita submit, kan pasti kan ada ya respon, baik itu rating, baik itu memberikan komentar, memberikan feedback dan lain sebagainya. Nah, teman-teman jangan pernah anggap remeh sebuah feedback ataupun sebuah rating ya, karena dari rating dan feedback itulah kita bisa mengetahui kelemahan desain kita ya. Kita bisa mengetahui apa saja yang kurang dari desain kita ya, sehingga kita bisa memperbaikinya. Nah, dari feedback itulah nanti akan menghasilkan beberapa output ya. Outputnya seperti ini, kita itu bisa mendapatkan ide baru ya, ataupun konsep baru. Kemudian kita bisa mendapatkan arahan yang lebih bagus tuh yang kayak gimana ya. Kemudian dari situlah nanti kita juga akan mendapatkan hasil ya, tentunya hasil yang bagus ya, hasil yang sesuai dengan keinginan saya.
Kemudian dari feedback itulah kita juga bisa mendapatkan rating, teman-teman. Nah, biasanya kalau rating itu bersamaan dengan komentar ya, ataupun dengan tanggapan si Jaya. Biasanya setelah kita mengirim beberapa submit desain ya, kita tuh akan mendapatkan rating dan juga mendapatkan komentar. Nah, komentarnya itu beragam ya, bisa komentar yang positif, kemudian bisa komentar yang bersifatnya tuh kritik, teman-teman. Jadi teman-teman misalkan logonya dikritik ataupun desain itu dikritik, jangan pernah takut ya, karena dari kritik itulah nanti desain kita itu akan lebih baik, teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan anggap remeh sebuah feedback ataupun komentar ya. Oke. Kemudian dari feedback itu juga akan mendapatkan komen ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, biasanya kalau kita mendapatkan feedback itu akan mendapatkan komentar, rating, dan arahan ya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan tentang opinion ataupun pendapat dari si Jaya ya. Jadi mesti sepahit apapun pendapat si Jaya ya, sepedas apapun pendapat si Jaya ataupun moderator, teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu minder ya, karena dari feedback itulah desain kita itu akan lebih baik ya, dan kita akan lebih mudah dalam mendapatkan kemenangan kontes ya. Oke, itu adalah tips yang kedua, teman-teman ya. Kemudian tips yang ketiga, jika teman-teman sudah bosan ataupun sudah jenuh ya di satu kontes website, teman-teman harus mencoba alternatif website lain yang lebih menguntungkan, teman-teman. Maksud menguntungkan di sini itu adalah harapan untuk menangnya itu lebih besar, teman-teman. Jadi kita harus memiliki ataupun mempunyai ya referensi website kontes lain ya. Saya sudah sering ya memberikan beberapa video-video saya sebelumnya yang membahas tentang kontes desain ya, terutama alternatif atau website kontes yang bisa teman-teman coba apabila teman-teman ingin masih berjuang di kontes desain ataupun mendapatkan cuan dari kontes desain ya. Teman-teman nanti bisa lihat ataupun cek videonya, beberapa video saya yang lalu ya. Di situ saya sudah bahas ya beberapa website yang berpeluang untuk bisa mendapatkan kemenangan ya, ataupun persentase kemenangannya itu kita akan lebih besar, teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman bisa memanfaatkan ya. Jadi kita nggak melulu harus fokus satu desain itu enggak ya, tapi kita harus menjajal beberapa website desain yang terbaik, teman-teman, dan terbaik yang bisa memberikan kita kemenangan kontes yang lebih optimal ya. Misalkan kita mau daftar di 1000, silakan. Misalkan kita mau mendaftar di Desain Hut, silakan. Misalkan kita mau mendaftar di Logobit, silakan. Misalkan kita mau mendaftar di 99 Desain, silakan juga ya. Asalkan nanti kalau misalkan kita sudah rutin mendapatkan kemenangan dari salah satu website tersebut ya, ya kita harus fokus hanya pada satu situs kontes ya, ataupun satu website saja. Nanti kalau teman-teman sudah mendapatkan kemenangan dari website tersebut, kemudian tips yang kedua, teman-teman sediakan waktu ya untuk lihat sejenak dari aktivitas kontes ya. Pokoknya satu hari full itu teman-teman nggak usah kontes ya, nggak usah ngedesain, nggak usah bikin konsep, nggak usah sketching. Pokoknya teman-teman satu hari full itu sediakan untuk waktu untuk istirahat ya. Tujuannya apa? Untuk merefresh otak kita kembali fresh ya, dan kita bisa berpikir kembali dengan lebih baik di hari-hari esok ataupun di hari-hari berikutnya ya. Jadi seperti itu, teman-teman ya, untuk mengatasi apabila teman-teman kok kontes kalah melulu, nggak pernah menang ya, atau menangnya itu jarang ya, sebulan sekali ataupun cuman satu kali ataupun cuma 2 kali, itu saya sarankan ya teman-teman untuk mencoba tips ini ya, off kontes satu hari full untuk merefresh otak ya. Jadi tujuannya seperti itu ya. Nah, misalkan teman-teman off satu hari kontes itu ya, kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas lain. Misalkan kita jalan-jalan sama temen ya, kita ngobrol di kafe ataupun ngopi-ngopi di kafe, kemudian kita bisa main PS bareng sama temen ya. Dengan cara tersebut ya teman-teman, saya yakin teman-teman akan bisa lebih mudah mendapatkan kemenangan kontes ya. Jadi teman-teman kalau misalkan kok kontesnya kalah terus nih, nggak pernah menang-menang ya, teman-teman jangan kejar terus, jangan. Tapi teman-teman sediakan ya satu hari, paling enggak ya satu hari full itu nggak kontes, teman-teman. Full itu nggak kontes ataupun satu hari itu libur, teman-teman ya. Kita ibaratkan ya, kita itu seperti sebuah mesin ya, sebuah mesin yang berjalan secara terus-menerus non-stop ya, 24 jam. Kalau kita nggak istirahat, kalau kita nggak menyediakan waktu buat otak kita untuk berpikir, ya nanti hasilnya akan amburadul ya, akan berantakan dan akan
tidak akan baik pada kemajuan konten desain kita. Jadi usahakan teman-teman sediakan waktu 1 hari full itu ya, dalam seminggu itu waktu 1 hari full untuk rias sejenak teman-teman. Kalau perlu teman-teman jalan-jalan, nggak usah berpikir apa-apa, tiduran, nonton TV ya, main game, terserah teman-teman. Pokoknya aktivitas yang berhubungan dengan ini ya, untuk merefresh otak lah ya, jalan-jalan sama temen, nonton bioskop dan sebagainya ya. Saya yakin ya kalau teman-teman mempraktekkan tips ini, nanti teman-teman akan lebih mudah dalam mendapatkan kemenangan kontes ya. Jadi seperti itu ya, solusi yang keempat. Kemudian solusi yang berikutnya, tips yang terakhir yaitu berdoa teman-teman, karena berdoa ini adalah senjata utama kita untuk bisa mendapatkan kemenangan kontes ya. Dengan berdoa itulah usaha kita itu akan lebih optimal ya, karena dibarengi dengan bantuan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Karena yang kuasa itu membantu kita dari atas teman-teman, membantu kita dari atas melalui usaha-usaha yang kita lakukan ya. Apabila kita bisa sering mempraktikkan tips ini ya, berdoa sebelum mengerjakan sesuatu ataupun sebelum kontes ya, saya yakin teman-teman akan lebih mudah dalam mendapatkan kemenangan kontes ya. Aktivitas jadi lancar ya, lebih mudah dalam mendapatkan ide-ide baru, ide kita terbuka lebar ya, konsepnya lebih maju, lebih bagus ya. Jadi seperti itu ya, karena dengan doa itulah kita bisa mendapatkan jalan yang lebih lebar untuk mendapatkan kemenangan kontes. Oke teman-teman ya, itu adalah tadi 5 tips kontes desain ataupun 5 tips ya, ataupun solusi yang bisa teman-teman coba apabila teman-teman kontesnya itu kalah terus ya, ataupun tidak pernah mendapatkan kemenangan sama sekali. Jadi saya harap ya, dengan mencoba tips-tips yang barusan saya bahas, teman-teman akan bisa lebih mudah dalam mendapatkan kemenangan kontes ya. Silakan jika teman-teman sudah menang kontes, silakan teman-teman komen ya di video ini. Apabila teman-teman sudah berhasil, kabari saya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya, dan bisa teman-teman praktekkan di rumah. Jangan lupa untuk tekan subscribe-nya dan juga like-nya dan juga share-nya teman-teman, supaya saya tambah semangat dalam membuat konten-konten video lagi berikutnya. Oke, saya kira cukup sekian ya untuk video kali ini. Semoga kita bisa jumpa lagi di next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.